Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-20 dengan judul Asmara Berdarah. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Gondrong, dengan sutradara Dian Pertiwi. Asmara Berdarah, suatu kisah tentang bertemunya kembali Nilam Cahya dengan ibunya setelah lama berpisah, di mana akhirnya Nilam Cahya harus kehilangan ibunya akibat perbuatan siluman yang menghendaki gagalnya perkawinan Nilam Cahya dengan Restu Singgih. Dalam seri yang kedua ini didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singgih, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Novia Mandagi sebagai Nyai Imas, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, Naryo sebagai Amang Ula, Herman sebagai Ana Mukti, Nanang sebagai Bujangga, dan Eni Budiono sebagai Endang Laras, dibantu Diki dan Salan. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Bibi Sarbini, Ana Mukti, dan Bujangga berdiri menunggu jawaban dari penduduk desa yang berkumpul di hadapannya. Mereka mengharap dengan tidak sabar, tetapi tak seorang pun dari penduduk yang berani untuk bicara. Wajah Bibi Sarbini menjadi merah. Dia mengharapkan ada yang berani bertanggung jawab atas peristiwa yang dialami Endang Laras, yang hingga kini mendekam di dalam kerangkeng gubuk tua. Suasana di induk kampung menjadi panas karena Bibi Sarbini begitu berapi-api bicaranya. Dia sepertinya sudah dibakar emosi. Kalian pengecut, bisu, tidak punya nyali. Kalian hanya berani berbuat, tapi takut bertanggung jawab. Ayo, kenapa kalian tidak bersuara? Kemana suara kalian? Setelah beberapa hari yang lalu kalian menyiksa kakakku Endang Laras. Ayo, bicaralah. Majulah ke depan. Siapa yang bertanggung jawab atas kejadian kakakku? Jangan kalian melemparkan tanggung jawab masing-masing. Kami dari keluarga Nyai Endang Laras menuntut keadilan pada kejadian yang dialami Nyai Endang Laras. Siapa yang bertanggung jawab dalam persoalan itu? Ayo, majulah ke depan. Tak seorang pun yang berani maju. Mereka semuanya menundukkan wajah. Mereka seolah-olah melemparkan tanggung jawab masing-masing. Bibi Sarbini dan Ana Mukti saling berpandangan. Keduanya seperti tidak puas. Sementara Bujangga masih diam di tempatnya. Mereka bikin kecewa. Aku tidak puas. Aku tidak puas atas semuanya ini. Sarbini, tenanglah Sarbini. Kukira mereka bukan tidak berani bicara, tapi nampaknya mereka takut. Mereka takut dengan orang yang mendalangi persoalan ini. Apakah Kakang Ana Mukti percaya kalau kejadian yang dialami kakak Endang Laras benar ada yang mendalanginya? Iya, kita perlu curiga. Dan entah siapa orang itu. Iya, barangkali saja masih orang terdekat atau kenal dengan kita. Itu bisa terjadi. Karena bibimu ini sendiri curiga dengan orang yang masih ada hubungan keluarga dengan kita. Maaf, Bi. Siapa yang Bibi curigai? Dialah Nyai Imas. Ana Mukti menjadi terperanjat ketika mendengar nama Nyai Imas, orang yang dicurigai Bibi Sarbini. Ana Mukti kemudian membubarkan penduduk desanya, lalu mengajak Bibi Sarbini dan Bujangga kembali ke rumahnya. Kenapa kau sampai mencurigai Nyai Imas, Sarbini? Karena Nyai Imas adalah istri muda almarhum suami kakak Endang Laras. Semenjak kematian Kakang Awan Mukti, suami kakak Endang Laras, Nyai Imas sikapnya banyak berubah. Perempuan itu sepertinya ingin menguasai rumah peninggalan almarhum suaminya. Sampai kakak Endang Laras menjadi tidak betah dan tinggal bersama saya. Saya curiga sekali kalau Nyai Imas merasa iri pada kakak Endang. Perempuan itu ingin menguasai seluruh harta peninggalan almarhum suaminya. Yang paling parah, kakak, Nilam Cahya dulu pernah diusir dari rumahnya itu. Hah?
Nilam pernah diusir. Ya. Padahal Nilam adalah anaknya sendiri. Walau Nyai Imas itu ibu tirinya. Bibi Sarbini bicara tentang Nilam. Saya jadi teringat. Bukankah sudah lama Nilam tidak ada kabar beritanya? Dan saya sampai kini sangat mencemaskannya. Benar Sarbini. Entah bagaimana nasibnya Nilam sekarang ini. Saya tahu. Kau memang pantas mencemaskan Nilam, Bujangga. Karena keluarga kita sudah lama sepakat untuk mengawinkan kalian. Jika Nilam sudah kembali nanti. Saya juga sering memikirkan Nilam. Saya juga rindu sekali pada keponakan saya itu. Tapi saya yakin Nilam pasti kembali ke kampung halamannya ini. Bujangga, kau harus bersabar. Tapi yang terpenting sekarang ini, kita harus membebaskan bibimu, Bujangga. Iya, Ayah. Saya akan mencoba untuk membebaskan Bibi Endang Laras. Bujangga. Tidak semudah itu, Bujangga. Bukankah begitu, Sarbini? Iya. Ini menyangkut keselamatan bibimu, Endang Laras. Kalau kita bertindak ceroboh, maka kita akan celaka. Bibi, kenapa kita harus takut? Aku sanggup menghadapi mereka yang berjaga di gubuk tua itu. Kalau kita takut, kita diam terus, kita malah akan diinjak. Bibi, mereka keras. Kita pun harus keras. Kita harus bisa menolong Bibi Endang Laras. Aku sanggup menghadapi orang-orang yang menghalangiku. Aku sanggup melawan dengan cara kekerasan. Mereka pikir Bujangga keponakannya tinggal diam setelah mengetahui bibinya terhina dalam kerangkeng itu. Kita bukan pengecut, Bujangga. Tapi kita juga perlu membuat perhitungan yang matang dalam bertindak. Yang kita khawatirkan adalah bibimu itu. Bibimu terancam keselamatannya. Siapa yang mengancamnya? Kenapa bisa begitu? Itulah yang belum kita ketahui. Siapa orang yang berada di belakang kejadian ini. Tapi kalau keluarga kita ingin menengoknya, tak ada masalah apa-apa. Kalau begitu, kita perlu mencari siapa orang yang berdiri di belakang kejadian ini. Dan aku belum percaya tentang kecurigaan kalian pada Nyai Imas. Aku dengar di induk kampung pagi tadi ada keramaian. Ada kejadian apa, Mak Ula? Soal kecil, Nyai. Soal kecil apa? Soal keluarga Nyai Endang Laras. Itu Nyai Sarbini dan Anomukti menuntut keadilan atas nasib yang dialami Nyai Endang Laras. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Penduduk tidak ada yang berani membuka mulut, Nyai. Nyai tidak perlu khawatir. Serahkan pada saya. Mereka tidak ada apa-apanya lagi bagi penduduk. Benarkah Anomukti menuntut kejadian itu? Jangan khawatir, Nyai. Jangan khawatir. Itu soal kecil. Selama Amang Ula masih berdiri di belakang Nyai, tidak ada persoalan yang tidak beres, Nyai. Tapi aku tidak mau terjadi apa-apa padaku. Bujangga, ada apa kau datang ke gubuk ini? Aku kira kalian tidak perlu bertanya. Tentunya aku datang ke gubuk ini karena aku ingin melihat keadaan bibiku. Silahkan saja anak muda. Kami tidak akan melarangmu untuk melihat bibimu Nyai Endang Laras. Tapi ingat, jangan sekali-kali kau berniat untuk membebaskan bibimu itu. Sudah sepantasnya lah. Aku sebagai ponakannya untuk wajib menolong melepaskannya. Oh, begitu. Bujangga, aku ingatkan padamu. Sekalipun kau berniat ingin menolong bibimu, penduduk semua tidak segan-segan membunuhmu. Kau sama saja telah membela seorang pembunuh, dan kau pun ikut terlibat. Bibi Endang Laras bukan pembunuh. Itu semua hanya fitnah. Hei anak muda, jangan banyak mulut. Semua penduduk sudah tahu kalau bibimu itu pembunuh. Kau tidak tahu apa-apa. Sekarang, kalau kau ingin melihatnya, kami bisa memberi kesempatan. Ayo, cepatlah. Hei, tunggu. Apa itu? Bungkusan apa yang kau bawa itu? Ini makanan untuk bibiku. Oh, sudahlah. Cepat masuk. Bujangga turun dari kudanya. Anak muda itu sejenak melirik keadaan sekitar halaman gubuk tua. Dua orang laki-laki bertubuh besar dan berwajah sangar masih berdiri memegang gagang goloknya yang terselip di pinggang.
Bibi Endang Laras. Perlahan-lahan Bujangga melangkah mendekati kerangkeng. Anak muda itu menghentikan langkahnya di depan pagar-pagar kayu besar yang berbentuk penjara. Sorot matanya penuh keprihatinan. Sementara di dalam kerangkeng, nampak Endang Laras tengah bangun dari balai-balainya, melangkah mendekati pagar kerangkeng. Oh, kau Bujangga? Benar, Bi. Aku Bujangga. Aku rindu sekali padamu. Sudah lama juga Bibi tidak bertemu. Maafkan saya, Bi. Saya sungguh tidak tahu peristiwa ini. Saya ingin menolong Bibi. Jangan bikin susah dirimu, Bujangga. Ikuti kata-kata bibimu Sarbini. Kalian tidak perlu gegabah menolongku. Saya mengerti, Bi. Oh ya, ini saya bawakan makanan untuk Bibi. Oh, kau merepotkan saja. Tidak kok, Bi. Bukankah saya sudah biasa berbuat ini pada Bibi? Saya sering melayani Bibi semenjak Nilam Cahya anak Bibi tidak ada. Tapi saya sayangkan, kenapa Bibi Endang Laras tidak mau tinggal di rumah saya? Saya malah akan senang sekali jika Bibi tinggal di rumah saya. Oh, tadi kau menyebut nama Nilam. Iya, Bi. Kenapa, Bi? Bibi Endang Laras teringat pada Nilam. Wajah Endang Laras berubah menjadi sedih. Perlahan-lahan jari-jari tangan wanita buta itu meraba-raba wajah Bujangga yang berada di balik pagar kerangkeng. Bujangga diam saja. Anak muda itu memahami apa yang sedang bergejolak dalam perasaan bibinya. Setelah dia bicara tentang Nilam Cahya anaknya, Endang Laras tiba-tiba berubah menjadi sedih. Bujangga tahu kalau bibinya kini menjadi teringat kepada anaknya yang sejak lama pergi. Bujangga, kamu tidak rindu dengan Nilam? Nilam, Bi. Saya... Kau sudah lupa pada Nilam? Kenapa Bibi bicara begitu? Apakah Bibi masih meragukan dengan kesetiaan saya terhadap Nilam? Bibi lihat sekarang, saya masih tetap sendiri. Semenjak Nilam pergi meninggalkan kampung Kuningan Selatan ini, saya masih tetap setia menunggunya. Justru saya sangat mencemaskan keadaan Nilam sendiri. Sudah lama sekali Nilam tidak memberi kabar. Entah bagaimana nasib pengembaranya itu. Yang saya khawatirkan sekali, justru Nilam akan lupa pada saya. Saya juga tidak tahu apakah Nilam sendiri sering merindukan saya. Jangan mempunyai pikiran begitu, Bujangga. Nilam itu anakku. Aku tahu siapa dia. Nilam bukanlah gadis-gadis yang tidak mempunyai pendirian. Tapi Bi, apakah kita tahu kalau sesungguhnya selama pengembarannya itu Nilam sudah memiliki kekasih? Itu hanya pikiranmu saja. Percayalah, Nilam pasti masih ingat padamu. Kau tidak perlu merasa cemas. Bukankah semua keluarga sudah sepakat menjodohkanmu dengan Nilam? Kau hanya perlu bersabar menunggu dia. Saya juga khawatir. Perjodohan saya belum diketahui oleh Nilam sendiri. Apakah Nilam mau menerima keputusan keluarga kalau dia sudah kembali dan tahu kalau dirinya sudah dijodohkan dengan saya? Kamu jangan khawatir, Bujangga. Percayalah, Nilam justru akan merasa senang dijodohkan denganmu. Bukankah kalian sejak dulu sudah menjalin hubungan? Ya, terima kasih, Bi. Kini kita kembali kepada cerita semula, di mana Bibi Sarbini tengah bercerita kepada Restu Singgih dan Nilam Cahya. Mereka masih berada di kuburan ayah Nilam Cahya. Sementara hari sudah semakin sore dan matahari sebentar lagi sudah akan tenggelam. Begitulah ceritanya Nilam. Nak Restu, kini kau sudah tahu kan keadaan ibumu, Nilam? Ibu, malang sekali nasibnya. Jadi, ibu kini berada dalam kerangkeng, Bi. Dan dia kini menjadi buta. Iya, sampai saat ini kami belum mengetahuinya siapa yang berbuat kejam terhadap Nilam. Saya ikut prihatin atas kejadian yang dialami Ibu Nilam. Saya kira saya perlu melihatnya. Jangan sekarang. Kita akan sama-sama melihatnya. Ayolah, sekarang kita harus kembali. Hari sudah sore sekali. Bibi Sarbini, Restu Singgih dan Nilam Cahya kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Hati Nilam Cahya menjadi sedih dan was-was setelah mendengar cerita bibinya yang panjang lebar tentang keadaan ibunya yang selama ini dia tinggalkan. Nilam Cahya menjadi cemas karena Restu Singgih menjadi tahu kalau dirinya sudah dijodohkan oleh Bujangga anak pamannya. Malam harinya, Nilam Cahya gelisah dan tidak tenang.
Sampai menjelang tengah malam, Nilam Cahya tidak bisa tidur. Akhirnya dia menemui Restu Singgih yang saat itu tengah duduk melamun di serambi pondok. Restu, kau percaya dengan cerita bibiku? Kukira bibimu tidak berani berbohong, Nilam. Jadi kau percaya kalau aku sudah dijodohkan dengan Bujangga anak paman? Iya. Kenapa? Aku khawatir denganmu. Aku takut rencana perkawinan kita akan berantakan. Karena kau sudah tahu cerita dari bibiku. Aku harus berpikir sebijaksana-bijaksananya dalam semua persoalan yang kita hadapi ini, Nilam. Tapi aku berharap kau jangan memikirkan aku. Pikirkanlah keadaan ibumu dulu. Biarlah persoalan kita nanti kita memikirkannya lagi. Aku tidak mau begitu, Restu. Kedua-duanya harus kita pikirkan bersama-sama. Aku hanya tidak ingin kehadiranku di sini menjadi masalah baru bagi ibumu. Ibumu sudah banyak menderita. Jangan lagi ditambah dengan persoalan kita dulu. Tapi aku tidak mau kau punya pikiran lain padaku nantinya. Karena kau sudah tahu aku sudah dijodohkan. Percayalah, Restu. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Bujangga. Dia saudaraku sendiri. Aku tidak lebih dari itu. Kukira Bujangga adalah laki-laki yang baik. Kau menyuruh aku kawin dengan Bujangga? Kalau akhirnya harus begitu, apa salahnya? Bukankah jodoh, maut, rezeki, semuanya yang Maha Kuasa yang mengaturnya? Restu, jadi begitu sikapmu. Kau sendiri ingin menghancurkan rencana perkawinan kita. Kau pelin-pelan, tidak mempunyai pendirian. Nilam, tunggu! Tiba-tiba Nilam Cahya pergi meninggalkan Restu Singgih. Ia terus melangkah tergesa-gesa ke halaman pondok. Restu Singgih terus mengejarnya. Nilam Cahya merasa kecewa dan marah dengan sikap yang ditunjukkan Restu Singgih.